penciptaan dalam kita mentafakuri ciptaannya Allah itu seyogyanya meningkatkan keyakinan kepada Allah. Hal itu adalah proses yang Allah jabarkan di dalam kitabillah Al-Quran dan menjadi meningkatkan keimanan kita. Para kaum muslimin dan muslimah, itulah beberapa gambaran tentang Allah Zat yang Maha Tampak. Sesuatu tidak tercipta dengan sendirinya. Ada Allah Zat yang menciptakannya. Berikutnya, Allah adalah Zat yang menampakkan dengan jelas menggunakan hujjah, menggunakan dalil-dalil alasan Allah yang bersinar. Jadi semua yang ada di alam semesta ini Allah tunjukkan dasarnya. Allah sampaikan fakta-faktanya itu di dalam kitabillah. Termasuk adanya bukti tentang kejelasan air asin dan air tawar yang bisa bersatu tanpa tercampur. Kemudian fenomena di mana api dan air bisa bergabung dalam satu area. Kemudian hal-hal luar biasa yang tercipta dengan di luar logika manusia. Fenomena petir yang selalu menyambar secara terus-menerus. Kemudian fenomena hujan yang turunnya tidak menyeluruh, hanya di satu area. Atau musim yang selalu tidak berubah sepanjang masa, dingin terus. Dalam kitabillah maksud Nabi bahwa semua itu Allah telah sampaikan hujjahnya. Hanya cara kita menemukan terhadap fakta dan bukti itu atau kemungkinan tidaklah bersamaan, sehingga Allah dalam hal ini telah menunjukkan menggunakan hujjah dan dalilnya atas apa yang manusia lihat dan saksikan berupa kebesaran Allah. Berikutnya bahwa Allah adalah menambahkan dalam arti menunjukkan pada orang-orang yang dikehendaki dengan beberapa ilmu pengetahuan. Ialah akalnya diberikan kesempurnaan, diberikan pemahaman. Begitu pula tentang ilmu-ilmu atau pemahaman-pemahaman tentang ilmu dari kitabillah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah adalah zat yang tampak, yang jelas, yang memberikan, yang menunjukkan terhadap orang-orang yang dikehendakinya tentang ilmu pengetahuan, atau akalnya Allah berikan kecerdasan, kemudian juga pemahaman tentang ilmu Quran dan juga ilmu hadis yang telah Allah berikan kepadanya sehingga mampu untuk memahaminya. Adalah zatnya Allah juga. Nah, sehingga bahwa hujah-hujah itu yang ada di dalam kitabillah wa sunnati Nabi juga telah ditanamkan atau diberikan, disampaikan, diilhamkan kepada seseorang sehingga mampu untuk memberikan dalil dan hujah atas kekuasaan Allah. Nah, itu adalah zatnya Allah yang maha tampak, yang maha jelas, kemudian memberikan apa yang menjadi hujah dan dalilnya Allah di dalam ilham seseorang untuk memberikan pemahaman. Itu adalah maha besarnya Allah di sana. Berikutnya bahwa yang terakhir dalam pemahaman ini, Allah adalah zat yang zahir, yang memenangkan agama ini dan juga memenangkan pemeluk agamanya Allah di atas segala agama. Jadi wajarlah saja dan sangat hak bagi Allah untuk menolong terhadap orang-orang Islam dan juga agama Islam, dinul Islam wa ahli. Jadi bahwa Allah adalah zat yang memenangkan terhadap
orang-orang yang menetapi terhadap agama Islam dan juga memenangkan terhadap agama Islam di atas seluruh agama. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa saat ini kita telah sama-sama meyakini dan kemudian menghayati bahwa agama Islam itu telah sempurna, atau dalam kitabillah wa sunnatin Nabi telah dijelaskan bahwa tidak ada lagi agama yang lebih sempurna dibandingkan agama Islam. Agama Islam itu telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW di dalam masa yang lama, 23 tahun lebih, kemudian diperkuat oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ahun yang memberikan ilmu-ilmunya, kemudian memberikan penjabaran dan penjelasan. Begitu pula para ulama-ulama yang termaktub dalam kutubus sitahnya, yang telah menulis dan merangkum semua penyampaian dari guru-guru besarnya, para ahli ilmunya. Dan mungkin bahwa banyak ilmu-ilmu yang masih belum kita temui di sana. Sehingga dalam talabul ilmi, dalam mempelajari ilmunya Allah ini tidak ada batasan, bahwa mencari ilmu itu dari mulai kita sejak ayunan sampai menuju ke liang lahat. Jadi tidak ada batasnya, karena ilmunya Allah sangatlah luas dan kita harus menyempurnakan apa yang telah kita ketahui. Dalam hal ini bahwa Asmaul Husna juga memiliki pemahaman tentang nama-nama dan sifat Allah. Ya, barangkali banyak dari kita yang menemuinya, menjumpainya, memahaminya itu tidak sejak dari dahulu. Maka semangatan kita dalam mempelajari asma Allah dan sifat-sifat Allah ya terus kita tingkatkan. Berikutnya adalah kalimat ke-76, ialah Al-Batin. Al-Batin bermakna Allah Zat yang Maha Samar. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Al-Batin ialah Allah Zat yang bermakna samar. Allah adalah Zat yang beraling-aling atau menutup diri dari makhluknya. Jadi ada tabirnya Allah, sehingga Allah tidak dilihat atau tidak diketahui oleh pendengaran manusia, tidak dilihat, tidak diketahui oleh penglihatan manusia secara lahiriah, secara hakiki. Dan penglihatan dan juga pendengaran manusia tidak bisa untuk mencapai atau mengetahui secara detail, gamblang, jelas tentang keadaannya Allah, tentang wujudnya Allah itu. Jadi indera kita itu dibatasi oleh tabirnya Allah. Nah, hal itu karena keagungan, kesempurnaan dan kedudukan milik Allah yang sangat-sangat sempurna dalam memberikan tabir untuk manusia, dan juga maha sempurnanya Allah dengan segala kesombongan yang Allah miliki. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa sejatinya bahwa hal ini ditujukan untuk atau mengandung hikmah, bahwa Allah Zat yang beraling-aling, yang menutup diri, yang memiliki tabir, sehingga di alam dunia ini kita tidak mampu untuk melihat terhadap Allah. Dan dalam riwayat hadis-hadis Nabi, kita bisa melihat Allah setiap hari, di mana Allah adalah Zat yang menciptakan kita, yang menjanjikan kita dengan surga dan segala kenikmatannya. Esok pada hari berjumpanya di jannah,